Sebentar. Saya lihat dulu nih. Mas Ansori. Oke. Mas Ansori bisa di-open kameranya, Mas. Oke, benar, Bu. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini gambar latar belakangnya efisri banget. Emang virtual background cuma ada ini, Bu, yang di Zoom ternyata. Yang udah disiapin. Mas Ansori ternyata jarang pakai Zoom. Dulu Beda tuh, bahasa. iya, masa. Dulu tuh sempat setelah dari informatika tuh sempat kuliah di Jepang ya, kalau nggak salah kan ya? Enggak, Bu. Saya dari lulus S1 ITB langsung ke industri, Bu. Langsung kerja. Oh, langsung ke efisri? Oh, enggak. Sempat di dunia sosmed analytics dulu, ikut Aksat ya 2006. Oh, No Limit, sempat No Limit, ya. Sempat No Limit. Nah, terus udah gitu baru gabung di efisri ya? Baru itu ke Evisery 2 tahunan lah, 2 tahun ke Evisery. Oh, ini katanya Mas Ansori, ternyata kalau ini kan ceritanya gini ya, ini kita tuh termasuk ke dalam acara micro credential certification-nya DITI gitu. Jadi ini mau minta tolong untuk pakai background-nya yang micro credential. Oke, boleh. Tapi di mana Bu Ini aplikasinya? kirimnya bentar ya. Dari mana bisa kirim ke WA saya. Link ini ya, link background atau file background. Nanti saya kirim ke Mas Ansori. Oke, sebentar ya. Makasih. Sama-sama, Bu. Oke, nah itu ya. Sudah sampai begini ya. Oke, ya sudah betul. Oke, harus pakai ini ya. Ya, ternyata dari gitu ya. Sebenarnya kemarin enggak lama. Oke, ini sambil ngobrol-ngobrol dulu ya, sambil kita menunggu yang lain untuk bisa di-admit dulu sama Mbak Mani di sini. Karena ternyata untuk yang hari ini luar biasa peminatnya melebihi kuota. Zoom kita kuotanya hanya 300. Yang mendaftar itu totalnya dengan para peserta pelatihan DS Micro Credential kita itu ada hampir 500 gitu. Jadi kami terpaksa menahan yang 200 ini. Kita ngelihat dari keterwakilan universitasnya dan juga dari urutan mendaftar gitu ya. Oke. Ini ceritanya saya cerita sedikit tentang pelatihan kita. Jadi pelatihan data science ini diadakannya oleh DITI. Nanti targetnya sih kalau sudah pada lulus ini, itu ada yang bisa ikutan sertifikasi Associate Data Scientist. Waktu dulu kan bikin SKKN Associate Data Scientist ini Mas Ansori termasuk timnya ya? Iya, ikut bantu-bantu dikit. Bantu-bantu dikit. Ya, luar biasa sih Mas Ansori, walaupun sibuk di industri, tapi tetap bantu kementerian juga untuk bisa bikin SKKN ini. Kenapa kita perlu SKKN ini? Maksudnya tidak hanya yang lulusan informatika sebenarnya yang bisa ambil ini bisa dibuka untuk lulusan manapun, dan juga untuk memastikan kualitas ya, kualitas bahwa kalau sudah punya sertifikat Associate Data Scientist ini ya memang sudah qualified sebagai seorang Associate Data Scientist, ini begitu ya. Jadi ini jadi penting untuk kita. Kemarin itu sebenarnya saya sempat, Mas Ansori tahu nggak yang AIS Artificial Intelligence Innovation Summit 2021? Pernah dengar Bu, pernah dengar. Yang VR exhibition ya kemarin. Iya benar. VR exhibition. Ya. Ini berlangsung dari hari Rabu kemarin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari terakhir. Nah saya tuh waktu itu pas hari Kamisnya saya memoderatori bagian yang pengembangan talenta. Di situ ada pembicaranya dari Prof. Nizam, dari Dikti, dan juga dari Kominfo, Pak Hari. Nah ini tuh program kita tuh sebenarnya termasuk dari
rencana tersebut gitu, pengembangan artificial intelligence. Supaya nanti kita tambah banyak lah yang jago-jago, intinya gitu sih, idenya begitu. Amin. Oke, baik, kalau gitu kita mulai saja ya, kita sudah lumayan banyak, saya nanti sambil bantu Mbak Amani juga nih untuk memasukkan rekan-rekan lain. Tapi saya pikir nggak apa-apa kalau kita mulai gitu ya. Terima kasih sekali lagi Mas Ansori untuk waktunya. Moga-moga nih teman-teman mahasiswa di sini bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya, ilmu sebanyak-banyaknya ya dari Mas Ansori, tolong diserap karena beliau sudah banyak sekali pengalamannya terutama di aquaculture ini. Jadi ilmu yang beliau punya moga-moga bisa jadi amal jariah juga untuk Mas Ansori. Silakan Mas Ansori. Oke, ya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih Bu Ayu dan teman-teman ITB serta Dikti serta seluruh Zoom yang ikut Zoom ya. Mohon maaf saya agak gaptek sebenarnya kalau di Zoom nih. Ini salah satu bentuk bukti gapteknya saya masih bingung, saya masih bingung untuk share screen di Zoom nih. Oke, udah terlihat tuh ya? Udah terlihat, oke. Ya, untuk hari ini sebenarnya saya akan pengen ceritanya sih industri aquaculture seperti apa kondisinya saat saya join divisi di 2016, lalu tahu industri aquaculture seperti apa, lalu tahu juga cerita sebelumnya seperti dahulu aquaculture apa saja yang sudah ada. Jadi mungkin ceritanya akan lebih banyak pengalaman serta proses yang saya lakukan di sini sih. Harapannya sih ini bisa dapetin dari teori atau dari pelajaran dibenturin sama realita. Jadi biasanya saya ngerasa dulu saat lulus kuliah tuh apalagi kuliah lulus dari S1 baru S1 cuma S1 lulus bawa teori bahwa wah kayaknya seperti ini nanti kalau diterapin. Ya ternyata pas di dunia realita ya nggak sesuai dengan teori atau nggak sesuai dengan ideal. Itu bagian yang saya banyak highlight di hari ini sih. Ini ngomong-ngomong Bu Ayu, berapa lama Bu ya? Nanti. Sebenarnya kalau targetnya sampai jam 12, Mas Ansori silakan aja. Artinya di situ ada tanya jawab juga. Jadi udah beres nanti Mas Ansori. Oh bebas ya? Oke. Berarti ya. bebas tanya jawabnya. Oke. Ya nanti mungkin saya agak di tengah-tengah mungkin akan pengen ngobrol-ngobrol gitu. Kalau ada yang pengen diskusi karena pengen lebih banyak diskusinya. Jadi nggak nunggu di akhir gitu, nggak nunggu di akhir. Walaupun mau di akhir kayak nggak apa ya. Ya jadi di sini teman-teman saya pengen ceritain proses data dan AI di aquaculture ya. Dan kalau ngomong aquaculture, mungkin beberapa teman-teman belum tahu tentang aquaculture, jadi saya akan sedikit cerita dulu mengenai aquaculture. Aquaculture tuh terutama Indonesia tuh salah satu produsen atau penghasil ikan budidaya terbesar di dunia. Nomor satu Cina lah, nggak ada yang ngalahin Cina. Nggak ada yang ngalahin Cina. Itu tapi penghasil terbesar ya. Cuma bukan penghasil valuable tuh terbanyak secara nilainya. Karena kita secara nilai kalah dengan Norwegia, kalah dengan saya lupa yang angka pastinya, tapi yang jelas India, kalah dengan India. India itu lebih besar dari kita. Jadi kalau di dunia sih Cina, India, Indonesia kalau dari angka numbers Vietnam, baru kita Vietnam. Itu empat besar ya. Dan bahkan dari situ duanya di Southeast Asia kan, di Asia Tenggara. Di sini sih by number emang kita nggak bisa bilang nggak bisa mungkiri Indonesia loh sangat sangat besar ya kalau by numbers. Dan aquaculture industri ikan budidaya ya termasuk yang secara sektor penyediaan pakannya paling tinggi penyediaan makanannya. Dan kalau kita melihat ke UN SDG Sustainable Development Goals, salah satunya di bagian sektor pakan ini. Kenapa ikan? Karena dari protein yang digunakan, maksudnya pemberian pakannya, lalu airnya juga itu lebih kecil dibanding industri ternak sapi atau ternak ayam. Dan kalau protein terbesar masih di ayam serta sapi sih. Itu. Oke. Nah ini kalau dilihat projection-nya di 10 tahun ke depan, Evis Production kita ada di urutan 3 jadinya, urutan 3 karena India growing lebih cepat,
Kalau dilihat tadi itu bisa dilihat yang di sini ya, Indonesia sebenarnya kedua, tapi India ketiga, tapi pas di 2030 bisa di-surpass secara projection. Dan kalau dari 10 besar di sini, dari Southeast Asia ada 3 ya, ada 3, Vietnam, Philippines, Indonesia. Mostly semuanya di Asia secara jumlah. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita sedikit singgung nanti yang Norwegia sih, Norwegia itu secara jumlah sedikit tapi secara value besar karena komoditasnya ikan salmon. Sedangkan kalau di Indonesia, India ikan lele. Indonesia, India ikan lele termasuk Thailand ya, Thailand ikan lele. Tapi yang di luar itu udang. Oke, itu kondisi aquaculture. Jadi Indonesia punya potensi yang luar biasa. Tapi dari problem aquaculture Indonesia itu 80% dari total cost di industri aquaculture itu di pemberian pakannya sih, di pemberian pakan. Jadi total cost feeding di pemberian pakan, dan cara memberi pakannya bisa dilihat seperti ini. Di Indonesia, kebanyakan masih human labor atau orang dengan menggunakan tangan. Ini yang jadi tantangan di e-fishery di awal sih, saat e-fishery saya masuk 2016, kita masuk untuk membuat alat memberi pakan otomatisnya. Nah ini problemnya karena 80% di dunia aquaculture adalah pemberian pakan. Kita pengen untuk optimasi atau efisiensi pemberian pakan ini dengan teknologi. Teknologinya teknologi hardware dan software. Ya software dengan data ya, nanti saya masuk ke situ. Impact-nya apa sih atau dampaknya apa dengan pemberian pakan secara tangan tersebut yang human labor ini? Tidak semua orang mungkin punya kualitas atau skill ya, teknik yang mumpuni untuk memberi pakan. Ya kalau dibilang aquaculture itu ada istilah culture budaya, ada culture budaya berarti itu ada proses orang terus-menerus memberikan pakan sehingga dia menjadi kebiasaan, kebiasaan jadi kebudayaan. Dan ini salah satu temuan saya juga di fishery ini, saat di fishery, cara berbudaya orang Indonesia di Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu berbeda-beda. Dibandingkan juga di India, waktu itu kita sempat juga kan trial ke Thailand sama trial ke Bangladesh, India, itu caranya berbeda-beda. Jadi culture-nya berbeda-beda. Karena berbeda-beda itu nggak punya standar, bahkan unskilled, ini bisa mengakibatkan overfeeding. Terus dari karena overfeeding tersebut, pakan itu numpuk di bawah, terus ke kolam bawahnya ini, jadi tumpukan amonia, mungkin dalam satu waktu dia akan, istilah kalau kita upwelling ya, upwelling itu amonianya pecah ke permukaan, naik ke permukaan air, sehingga ikan itu langsung mati dalam waktu 1 malam. Ini kalau di foto ini kejadian di Cirata, mungkin Cirata sekitar 2010-an sih, Cirata. Ya seperti ini kejadian, dan ini lazim sih, umum karena overfeeding. Begitu. Untuk kasus ini yang jadi awal mula e-fishery ada dan membuat teknologinya. Kita masuk di industri ikan dan udang dengan membuat alat feeder atau automatic feeder ya, pemberi pakan. Di sini alatnya kita membuat satu alat untuk 2 jenis komoditas, udang dan ikan. Untuk ikan sendiri ada mungkin 3-4 komoditas, ikan nila, ikan lele, ikan gurame, sama ikan bandeng, ikan gurame dan bandeng. Lalu awalnya kita alatnya ada bermacam-macam, bukan bermacam-macam, maaf, melewati tahap evolusi alat sehingga prototipenya cukup banyak. Nah ini kalau dilihat dari 2012 sampai 2019, nah yang gambar tadi itu 2019 sampai 2021 masih pakai versi feeder yang 2019. Jadi kalau dilihat pengembangan alatnya kita udah 8 kali pengembangan alat ya. Saya masuk tuh di 2016 tuh masuk untuk membuat produksi pertama alat fishery secara agak mass pro tapi yang in-house, yang dalam kita bikin semacam manufacturing kita sendiri, workshop sendiri lah. Waktu itu per bulannya kita kayaknya bisa produksi 50-100 lah, 50-100 terus meningkat ke 200-300. Nah ini pengembangan alatnya cukup panjang ya, 8 prototype. Setiap prototipenya ada penambahan fitur sama penambahan bentuk secara mechanical maupun fitur di hubungannya dengan software. Software-nya ada electrical juga, ada aplikasi juga. Jadi kita teknologinya bermacam-macam ya secara engineering-nya. Gitu. Oke. Nah, kalau secara platform atau ekosistemnya dari alat fishery feeder itu ada hubungannya dengan aplikasi dan dashboard-nya yang dilihat oleh end user. Jadi ada 2 sini. Dan ini juga
ceritanya cukup menarik ya, karena kita punya user atau pengguna yang berbeda dibanding aplikasi dalam tanda kutip "orang kota", ini cukup banyak juga iterasinya atau pengembangannya mengenai cara UI-nya ataupun teknologi yang perlu dimasukkan di sana sih. Oke, dan segi hari ini, saya pengen ada 2 hal yang mau saya ceritain mengenai proses data dan AI ya. Cuma sedikit trivia, saya sangat suka dengan Bapak Matt ini, Matt Veloso ini, advisor di Microsoft, dia ya salah satu cerita, seringkali kalau orang ngomong AI itu ngomong di presentasi sih. Jadi ya pas banget ya saya ngomong AI di sini, karena saya pakai presentasi, jadi saya ngomong AI. Tapi kalau saya ngomongnya dengan Python, saya akan ngomong machine learning, gitu ya. Jadi ini saya sangat relevan sekali ngomongnya AI. Oke. Sekarang ya sebenarnya udah lama ya, dari dulu tuh udah lama banget sih, saya kuliah tuh kayaknya udah denger tuh istilah machine learning, udah denger, udah sempet baca baca bukunya meskipun waktu dulu mungkin belum mengerti, sampai sekarang mungkin belum mengerti juga sampai sekarang ya, karena cukup cukup banyak dan pas ditemuin masih terus harus belajar. Ya akhir-akhir ini kan kita sebut dengan istilah data science ya, data science. Jadi ya, eee sebenarnya sih ini ilmu udah lama ya, ilmu udah lama cuma dikemas-kemas ulang dengan istilah baru, dengan teknologi baru, bahkan sekarang istilah deep learning juga itu iterasi atau evolusi dari teknik yang udah lama. Jadi ya ilmu 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 pengetahuan atau teknik tuh ya saling, melengkapi semakin lama, dan kalau sekarang sih karena kenapa bisa lebih terkenal atau lebih keren dalam bahasa gaul marketing ininya, karena ya computing power-nya udah semakin kuat sih, computing power semakin kuat, terus semakin murah, semakin bisa ngeproses yang lebih banyak dan lebih cepat. Nah, makanya muncul istilah-istilah yang baru-baru sih. Nah, karena hal ini, yang saya sadari hal ini, sebenarnya nanti saya akan cerita di Visery saya memakai, apa ya, analogi atau pas saat membuat, salah satu use case AI, kita memakai analogi yang sudah ada di sebelumnya, lalu ditranslasi ulang atau diterjemahkan ulang relevansinya dengan alat serta dengan proses yang emang disesuaikan kondisi dengan aquaculture. Jadi, mix and match antara teori, industri atau ya industri satu, di situ domain berarti ya domainnya yaitu kedua, domain ketiga dengan constraint alat atau keterbatasan alat. Nah ini yang bagi saya menariknya di dunia AI ya, implementasinya bisa macam-macam meskipun akarnya satu, karena nanti domainnya berbeda, karena alatnya berbeda, bisa berubah banyak hal di turunan tekniknya. Oke. Oke, kita mulai masuk ke bagian yang, cerita proses datanya. Di dalam proses data ini ada salah satu use case yang AI, tapi ada juga use case yang non AI sih. Jadi saya pengen ceritain di sini, karena ini kebetulan microdatanya tadi, microdata di data science juga ada, nggak menutup kemungkinan di seluruh proses datanya pun saya ceritakan. Kalau tadi sempat mention SKKNI ya, SKKNI, data science, di situ kan nggak cuma dari proses pemodelannya, tapi ada dari sebelumnya, dari pengertian understanding the problem atau bisnis, terus mengerti data dan menyiapkan datanya, lalu proses datanya, proses pemodelannya, hingga akhirnya evaluasi, lalu deploy lah. Nah ini saya mungkin akan sambungin ke dalam proses-proses tersebut. Oke, ini salah satu use case yang saya sangat suka buat selalu ceritakan, salah satu AI yang dipakai di proses AI yang dipakai di sini mengenai pemberian pakan ikan dengan, mencoba mendeteksi bagaimana kita mendeteksi fish behavior itu apa ya, pergerakan ikan, maaf, pergerakan ikan. Jadi kalau tadi problem bisnisnya 80% total kos budidaya itu di pemberian pakan. 80% itu bagaimana cara kita efisiensinya. Nah, itu jadi pola pikir pertama gimana kita efisiensinya. Nah, dari kita mencoba pola pikir itu, kita coba ngertiin apa sih yang kira-kira, bikin efisien pakan. Oh, dengan cara memberi pakannya tepat waktu, tepat kondisi. Kalau tepat waktu kita sudah bisa memakai automatic feeding machine dengan, mmm, jadwal, dengan jumlah pakan, dengan cara pemberian pakan yang beragam. Oh ya, sedikit info, cara pemberian pakan itu petani itu agak berbeda-beda ya. Ada yang sedikit-sedikit tapi sering, atau banyak sekaligus tapi
di waktu sehari mungkin 5 sampai 6 kali, itu berbeda-beda dan itu juga ada scientific research-nya juga, ini menariknya emang aquaculture ada scientific research-nya. Nah ya, itu juga ada bagian AI-nya sendiri, tapi saya fokus ke yang sini dulu. Nah, di sini kita gimana caranya tahu bahwa ikan ini benar makannya optimal, karena kan tadi cara memberi pakan beda-beda, yang sedikit-sedikit tapi banyak, sering nggak sorry sedikit-sedikit tapi frekuen, sering, sama langsung banyak, tapi, 5 kali atau 6 kali sehari. Nah, ini apakah efisien atau enggak? Nah, ini teknologi yang waktu itu dipikirkan untuk membuktikan ini efisien atau enggak dengan cara mendeteksi pergerakan ikannya. Nah, gimana kita bisa berpikir mendeteksi pergerakan ikan? Waktu itu kita ngeliat anekdotnya di 2010-an itu sudah ramai smartwatch, mungkin kalau sekarang kayak Mi Band ya, yang Mi Band atau, ya Apple lah, Apple itu kan dia bisa mendeteksi gerakan orang ya. Nah, kita berangkat dari situ, bisa nggak sih itu dipakai, teknologinya untuk mendeteksi gerakan ikan? Akhirnya kita mencoba pakai teknologi yang sama, pendekatan teknologi yang sama. Di teknologi itu mereka memakai accelerometer sih, namanya accelerometer untuk melihat percepatan, eee, perubahan percepatan di bendanya, di dalam 3 dimensi X, Y, Z. Nah, itu jadi awal kita punya teknologi itu. Dari situ kita punya berarti kita akan punya data terkait percepatan 3 arah tersebut. Itu understanding data. Nah, karena kita punya datanya, percepatan 3 data tersebut, gimana kita bisa nyambungin dari data yang akan kita ambil akuisisi, dan nanti akan kita proses, atau bahkan proses juga selain diproses di pemodelan, mungkin di tahapan, kita pisahin antara training dan klasifikasinya sih. Jadi kita bikin satu sistem, nah ini saya kasih pattern standar di dunia IoT ya, pattern standar dunia IoT dari device movement atau device log-nya ini dikirim melalui protokol MQTT, diterima di broker, dan dilanjutkan ke bagian data analytics-nya. Nah, di sini ada 4 hal yang di pattern IoT paling umum. Penyedia datanya atau sensornya diakuisisi melalui broker, dan broker sini biasanya pakai protokol MQTT karena ini protokol yang paling efisien secara bandwidth dan secara stability. Lalu pemrosesannya di sini, pemrosesan dan storing-nya. Jadi ada 4 komponen di situ, dan yang benar-benar biasa di IoT itu di bagian sini sih. Kalau di bagian pemrosesan serta storing kayaknya hampir semua project data tuh mirip, tapi kalau spesifik di IoT biasanya di MQTT sama di device-nya. Ini yang berbeda akuisisi datanya. Begitu. Kalau cerita MQTT nanti bisa dibaca lagi di lain waktu. Ini pengembangannya dari dunia oil and gas bahkan. Jadi multiple disiplin ya pengembangan teknologinya. Nah, kita akhirnya membuat tools internal kita sendiri untuk bisa ngebaca device-nya, isi device-nya, pergerakannya, lalu ada historical-nya juga, dan terakhir yang paling penting, tagging datanya atau labeling. Jadi kita bikin tools buat labelingnya sendiri sih. Jadi kan hipotesanya setiap gerakan itu punya percepatan 3 arah X, Y, Z yang berbeda-beda, tapi mungkin akan ada polanya. Jadi kita perlu untuk labelkan dahulu. Jadi karena belum pernah ada yang melakukan hal ini. Kalau saya dulu kenapa milih hal seperti ini, saya dulu baca paper untuk menyelesaikan masalah itu, baca paper, banyak yang membuat paper itu menggunakan kamera atau computer vision, di mana dalam kondisi realitanya tidak bisa diterapkan karena keterbatasan computing power serta keterbatasan dana di petani. Jadi itu salah satu alasannya kalau satu kamera itu mungkin kamera yang agak bagus itu mungkin bisa 1 jutaan atau 2 jutaan, bahkan 2 jutaan. Lalu harus ada storage yang lebih besar karena kan kamera store gambar yang atau store ya frame ya, video itu kan gambar yang dipotong-potong juga, itu cukup banyak, itu nggak masuk akal sih. Akhirnya saya tidak mengarah ke sana teknologinya. Muncullah baca paper yang lain atau anekdot yang smart band tadi, smartwatch. Jadi sebenarnya udah ada tuh di dunia aquaculture, dunia perikanan, memakai computer vision untuk mendeteksi gerakan ikan. Nah,
Tapi kita tidak pakai itu. Akhirnya kita pakai sini, dan karena belum pernah ada orang yang melakukan hal itu, kita melakukan pelabelan itu sendiri. Jadi di awal-awal tuh sebulan sampai 2 bulan kita melakukan pelabelan lumayan lama, karena waktu itu, saat pengembangan teknologi ini kita riset bareng di Thailand sih, riset bareng Thailand. Jadi ada pelabelan di Thailand sama pelabelan di Indonesia. Nah itu kita tagging datanya sendiri. Nah, ini salah satu contoh mentahnya ya, kalau diterjemahkan ke format CSV yang paling umum orang bisa lihat. Di sini ya, ini XYZ-nya. Di sini timingnya, lalu di sini tag labelnya, pelabelannya. Jadi ada berapa kombinasi ya. Pokoknya feeding start sama feeding stop tuh ada taggingnya, ikan makan atau fish eat atau fish stop atau fish not eat juga ada taggingnya, benda asing masuk juga ada taggingnya, hujan ada taggingnya, apalagi yang ada taggingnya. Pokoknya hampir semua perlakuan terhadap kondisi air itu kita kasih pelabelan, kita kasih tagging sih. Dan itu nggak cuma untuk satu jenis ikan, jadi kita kombinasi juga dengan jenis ikan yang berbeda, ukuran ikan berbeda, lalu lagi waktu itu ya, jenis, ukuran, luas kolam kalau nggak salah, tapi luas kolam kalau nggak salah akhirnya kita buang dulu sih. Jadi kombinasi juga dengan 2 jenis ikan, waktu itu kita pakai 2, ikan nila dengan ikan lele, lalu jenis ukuran ikan juga kita bagi ukuran ikan yang kecil dan menengah lah, gitu. Waktu itu kita bagi dengan ukuran kecil dan menengah. Jadi itu ada berapa kombinasi ya, lumayan banyak kombinasi, dan itu berapa ribu data yang dilabeli lah. Saya agak lupa ininya. Nah itu caranya. Cara kita di proses data yang ini udah masuk tahapan mulai ke ini sebenarnya masih understanding data juga sih, masih understanding data, tapi kita sedikit ada pelabelan sana biar kita punya data tag-nya dulu sih. Oke. Nah, di proses yang pengertian data itu di machine learning ini kita ya pasti akan melakukan training sama klasifikasi ya. Tapi tadi kita udah nge-record data yang positif dan negatif kelas. Positif itu yang ikan makan, yang negatif itu ikan tidak makan. Tapi kombinasi belakangnya ikan makan yang mesin nyala, mesin mati, ikan makan, mesin nyala, mesin mati, yang ikan lele, ikan nila, terus apa lagi ya tadi? Tadi berarti ada beberapa kombinasi. Nah itu kita record, kumpulkan datanya, lalu kita coba extract features-nya. Nah ini yang mungkin menariknya saat kita mencoba cari features-nya, menurunkan features-nya juga, membuat derive features-nya, kita menemukan hal baru dan akhirnya TLDR, kita akhirnya ngedits cara machine learning sebenarnya. Nah ini bagian serunya di proses AI. Biasanya orang dengan ada AI itu, wah AI keren ya bisa bikin ini, oke keren, tapi ada tapinya, nanti saya cerita di ujung. Nah ini melakukan training neural network itu, terus tadi kan saya bilang pakai accelerometer, kita pakai pengamatan satu window-nya untuk 104 sampel. Tadinya tuh kita pakai kalau nggak salah accelerometer di 25 Hz, kalau nggak salah di 25 Hz, saya agak lupa 25 Hz. Di 25 Hz. Nah, tapi kita pakai satu window, di satu window itu kenapa? Karena saat kita melakukan pelabelan, kita melihat pola di apa ya, semacam bentuk yang kayaknya ini ada perubahannya segini. Nah, terus dari situ juga ini disambungin dengan constraint ini yang bisa dikirim bukan dikirim, disensing di satu kali akuisisi data. Jadi selain mikir dari data sama cara proses, juga mikir dari cara akuisisinya. Jadi ya bolak-balik mikir bolak-balik itu sih, agak bolak-balik mikirnya. Nah ini tahap awal di kita waktu gimana kita melakukan project machine learning pertama ini. Terus kalau ngomong terkait tadi accelerometer, ini tuh datanya di time domain yang tadi diurutin dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau dilihat datanya, dan kalau dipisahin dari positif dan negatif flash, di sini yang time domain. Nah, di sini kelihatan nih mana yang positif case yang warna biru, mana yang negatif case-nya di warna oranye setelah diproses di data prosesnya ini. Oke, ternyata bisa juga sih dipisahin nih kalau dari pengolahan sinyal digital biasa. Lalu di machine learning juga sudah kita lakuin. Berikutnya, long didn't read TLDR, kita lakukan komparasi hasil dari pengolahan sinyal sama machine learning-nya.
Nah, waktu machine learning itu berbagai hal yang coba ya, dari naive Bayes, terus tadi juga neural network dimasukin, tapi nggak semua kita coba explore. Nah, kenapa? Karena saat itu ada constraint paling maksimal yang jadi pemikiran, ini harus bisa dilakukan di alat, di device, bukan di komputasi di cloud atau bukan di komputer, di alat, alat kecil, microcontroller yang prosesornya ATmega, dan itu harus bisa di situ. Itu constraint yang paling paling luar biasa, dan itu yang menyebabkan kita nggak bisa coba pakai AI yang aneh-aneh. Ini menariknya kenapa saya suka cerita ini, karena saat melakukan hal tersebut, kita ya ada satu teman saya yang sangat luar biasa, kepikiran, gimana kalau kita porting scikit-learn ke C++ dan ditaruh di ATmega. Jadi kita melakukannya, kita porting scikit-learn, libraries yang matematikalnya kita convert ke C++, masukin ke ATmega. Jadi kita bikin representasi sendiri, dan itu berhasil. Akhirnya kita bisa melakukan machine learning classification di alat. Trainingnya di mana? Training tetap di atas, biar cepat di cloud. Tapi hasil trainingnya, hasil modelnya, kita kirim ke alat melalui over the air, melalui ya tadi ada mekanisme MQTT tadi. Dari sini, misal dilihat, sebenarnya yang signal processing tidak terlalu jelek juga ya kalau ini 90%, tapi bukan terlalu jelek, masih lebih bagus, masih lebih bagus di machine learning sebenarnya. Akhirnya kita cobain, dan ini yang paling, ini berarti masuk ke tahap evaluasi ya. Tadi kan tahap di pemodelan ya, tahap pemodelan, sekarang masuk di evaluasi. Saat mau deployment, evaluasi dulu sebelum deployment, kita nyobain ke user pengguna. Ada 3 pengguna yang waktu kita coba. Yang satu aquaculture scientist yang emang domain expertnya, yang kedua pengguna petaninya, yang ketiga ya orang biasa lah, orang biasa. Nah, kita cobain ke pengguna itu. Di sini menemukan insight yang bagi saya jadi ngerubah sudut pandang saya juga sih. Awalnya saya mikir semua machine learning itu dicobain dengan domain expert atau user atau pengguna itu akan menghasilkan ya bagus atau nggak bagusnya aja. Tapi ternyata beda-beda. Domain expert bisa dalam tanda kutip menghargai, wah ini bagus ya, ini ternyata bisa mendeteksi benar ini makan nggak makan. Dan itu domain expertnya juga di orang Thailand sama orang Indonesia, di dosen di sana. Itu confirm, tapi di petani sangat berbeda sih. Pas di petani dicobain, mereka masih ragu dengan beneran ini mati karena ikannya kenyang atau enggak, karena mereka udah punya prior knowledge atau ya mereka udah punya pengetahuan sebelumnya bahwa ikan makan tuh sebenarnya nggak seperti ini. Saat diberikan alat dan bisa bilang bahwa alat ini bilang ikan sudah nggak makan lagi atau ikan sudah kenyang, mereka nggak percaya karena knowledge mereka berbeda. Sedangkan saat kita melakukan pelabelan dengan knowledge-nya domain expert, yaitu aquaculture scientist. Ini yang serunya, oke ternyata berbeda ya, ternyata petani nggak langsung menangkapi seperti ini. Dan karena hal tersebut, kita jadi sebelum selesai temuannya, alatnya berhasil mematikan pemberian pakan, tapi petani itu masih tetap ingin mengasih pemberian pakan sekali lagi, sampai 2 kali, terus saat dia ngelihat benar-benar nggak makan atau dianggap sebagai dia nggak makan, dia baru nggak melakukan lagi. Nah, di situ kita punya heuristik, sebenarnya nggak perlu langsung akurat, nggak masalah. Ibaratnya kalau tadi threshold-nya di angka berapa, nggak perlu sampai sensitif seperti itu masih nggak masalah. Dan karena itu kita ngelihat di sinyal processing ini kayaknya bisa, karena komputasi lebih ringan dibanding di machine learning yang kita porting. Itu yang akhirnya kita menyebabkan kita untuk project data ini, secara project data sih dianggap gagal untuk AI, tapi kita akhirnya pakai signal processing untuk di project datanya. Machine learning or signal processing. Akhirnya kita pakai signal processing sih, karena kita pakai pemilihan heuristik, pessimistic user perspective, lebih baik agak sedikit nggak sesuai atau agak sedikit overfeeding dibanding underfeeding, karena petani nggak seperti itu melihatnya. Yang kedua, untuk signal processing ini pelabelannya nggak perlu heavy banget. Dia bukan cuma ya,
kalibrasinya di petaninya melakukannya bagi dia ikan makan nggak makan aja, nggak ada yang lain-lain sih, nggak perlu kondisi yang lain-lain. Dan ini akhirnya mudah di-deploy ya tadi di device mudah di-deploy, di update-nya juga mudah di-deploy, dan mudah digunakan untuk calibration-nya. Kalau calibration yang tadi kan harus dipisah macam-macam ya. Itu salah satu temuan di project AI dari prosesnya sampai deployment ya, berarti tadi sudah semua tahap ya, dari understanding the business, understanding the data, processing-nya, pemodelannya, evaluating-nya, hingga ke deployment-nya. Nah, ini hasil akhirnya kalau di convert di machine learning itu, machine learning signal processing, kita bisa petain, kita akhirnya punya threshold di titik mana harus mematikan alatnya. Ini saya tutup legend kirinya ya, biar nggak terlalu kelihatan. Tapi legend kirinya itu angka threshold yang kita buat dari hasil pengolahan datanya dari extraction feature yang kita ambil. Oke, kayaknya mungkin itu dulu, sambil ada yang mungkin pengen ngobrol-ngobrol dulu, Bu Ayu atau yang lain. Udah cukup agak panjang juga, dan itu yang paling intinya dulu. Menarik ini. Gimana, Bu? Bahwa ternyata kalau dalam prakteknya tidak semua pakai machine learning itu bisa langsung kita pakai ya. Iya, machine learning sukses atau nggak sukses, mungkin ada kemungkinan. Sukses pun ada kemungkinan nggak sesuai dengan evaluasinya. Kalau evaluasinya dari user sama selain evaluasi teknis ya. Ya, pada akhirnya sih penerimaan user yang paling penting sih ya. Apa dia bisa diterima atau enggak gitu kan ya. Meskipun secara performance, kalau kita lihat dari pakai data uji segala macam, kesannya lebih tinggi sih yang machine learning gitu ya. Menarik. Ini coba saya tanyakan ke Por, apakah ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya bisa tulis di chat atau bisa raise your hand, acungin tangan. Ini ada ngobrol dulu. Ya. Tadi ada siapa tuh? Ada Ariski tuh. Ariski tadi sempat komentar no limit malah ya. FPC itu juga sama kan ya? Itu kan startup dari Indonesia juga kan ya? Iya, foundernya anak ITB 2007. Oh, dekat-dekat sama no limit 2006. Jadi ini seumuran lah ya, kurang lebih. Salah satu menurut saya sih startup yang berhasil dan sekarang udah masuk bukan hanya di bagian pakan ya, kalau saya lihat di webnya. Iya, sekarang nggak cuma di satu jenis alat atau satu komoditas. Nanti saya ke depan cerita mengenai hal-hal yang lainnya itu. Tapi yang ini dulu nih Bu, ada yang pengen ngobrol nggak? Karena biasanya ini yang paling seru nih. Baru tahu, kayak baru tahu, oh bisa gitu. Bisa gitu, nah gitu nih, coba saya panggil aja deh. Yang kebetulan saya tahu namanya, ada Gustavo. Halo Gustavo. On kah? Jadi kelas kita tuh ada 6 kelas sebenarnya yang ITB ini. Sorry. Oh, ini nggak on. Coba saya panggil yang lain. Kemarin tadi tuh sempat ada yang kayak ketendang ya dari Zoom. Termasuk saya sebenarnya tadi sempat ketendang juga. Tiba-tiba koneksinya lost. Ada Yusuf Syam. Halo. Iya, Bu. Gimana, kamu bisa kasih komentar nggak nih? Atau ada pertanyaan? Halo Yusuf. Ini kalau nggak ada komentar, nggak ada pertanyaan, antara mudah dimengerti atau tidak bisa dimengerti sama sekali sih. Saya juga dulu kuliah kayak gitu, Bu. Kayak kalau nggak nanya di kelas, antara baca sendiri nanti atau udah nggak perlu baca. Saya panggil yang lain lagi nih, ada Ahmad Faiz. Online, Ahmad Faiz. Memang kesulitannya kalau kita pakai pertemuan online seperti ini.
Untuk bisa engage sama para peserta itu jadi nggak mudah. Oke, oke mungkin kalau gitu saya lanjutin dulu ya, lanjutin dulu aja. Nanti barangkali di Ya, akhir kalau Maaf Kak, pengen lanjut. Yuk. maaf itu siapa tuh? mau nanya. Nah, siapa tuh? Mau nanya tadi, saya tertarik terkait tadi untuk Oh, porting scikit-learn itu ke C itu prosesnya gimana ya? Saya baru pertama kali dengar gitu. Dari scikit-learn itu bisa di-porting ke C. Itu prosesnya gimana ya? Oke. Prosesnya, oke. Jadi saat kita punya constraint alat tadi, kita nggak bisa naruh di situ Python. Itu tahun berapa ya? 2016-2017. Sekarang sih 2019 udah ada TF Lite, udah ada apa lagi saya lupa ya. Pokoknya wah sekarang udah lebih modern. Dulu kayak ya nggak apa, berarti saya udah pernah bikin sesuatu yang kayak gitu. Nah itu tuh kita ngelihatnya dari di Cyclone tuh fungsi apa aja sih sebenarnya kepakai sama struktur data apa aja yang kepakai. Jadi fungsi apa yang kepakai sama struktur data apa yang kepakai, kita lihat ke source code-nya, kan Scikit-learn juga bisa dilihat source code-nya. Ada yang Scikit-learn juga kalau nggak salah ada yang C++-nya, tapi yang non C++-nya kita coba convert. Oh, ada satu batasan lagi. Numerical representation-nya agak berbeda di komputer, arsitektur komputer yang prosesor komputer sama yang prosesor yang di microcontroller. Itu jadi kita ada sedikit perbedaan di struktur datanya sih. Nah, itu yang menariknya, ya caranya kita lihat function sama struktur data apa yang kepakai, kita lihat ke sumber kode scikit-learn-nya, terus kita convert ke C++ yang emang bisa kita masukin. Ya tadi dimasukin dengan ngeliatin dari jenis representasi di arsitektur mikroprosesornya satu, kedua, ya di ukuran byte-nya yang bisa kita coba masukin. Secara singkat sih itu ya, tapi kalau secara berdarah-darahnya ya ibarat kayak rewrite, kayak coding ulang sih, kayak coding ulang, masukin libraries-nya, kita bikin library sendiri, kita bikin representasinya yang di scikit-learn itu untuk bisa dibaca ya kita bikin parsing-nya sendiri, di device-nya dengan C++-nya tadi sih. Itu Dava ceritanya. Jadi emang rewrite, jatuhnya melakukan rewrite. Tulis ulang kodenya. Tapi yang penting aja Bu, yang function yang penting sama struktur data yang penting. Oke. Oke sih ya tadi kalau nggak salah. Ya, C++. Oke, terima kasih ya Dava buat pertanyaannya. Nah, ini ada lagi dari chat tentang data acquisition. Untuk sensing kalau ikan di fishery nggak menggunakan computer vision. Untuk penempatan sensor akselerometernya di mana ya Pak? Apakah di embed ikan atau bagaimana? Kita naruh sensornya itu di permukaan air. Bayangin kayak pelampung ya, Jadi itu juga kita melewatin berapa iterasi enclosure ya atau kemasannya. Tapi idenya tuh gerakan ikan tuh bisa kita infer dari perubahan gerakan air. Nah, makanya kita bikin konsep ide mekanikalnya pelampung. Pelampung itu mendeteksi perubahan percepatan gerakan airnya. Jadi ditaruh di area yang ikan akan makan. Begitu. Menarik ya, jadi nggak dilihat benar-benar ke ikannya, tapi malah ke si gerakan airnya ya? Iya, itu yang ya tadi ngelihat karena dari cost sama nggak bisa dong kita jadi satu jenis ikan atau satu ikan yang kita lihat, ya udah kita apa sih efek secara fisikanya. Nah itu nanya orang fisika, apa sih efek fisikanya dari ikan bergerak? Oh ada gelombang air itu diamati gimana? Gelombang air diamati dengan ini. Oh kalau diamati dengan ini kita bisa pakai alat apa ya? Pakai alat ini. Nah itu munculnya seperti itu ya pola penemuan caranya. Jadi si akselerometer itu buat gelombang air ya? Gelombang airnya. Hanya itu aja? Ya. Oke. Misalnya ada pertanyaan juga dari Ahmad Muda atau data setting image atau apa? Udah jelas ya barusan ya jawabannya ya? Nggak ada image. Kalau image sulit soalnya kan? Kalau image kamera harus bagus, satu. Kenapa? Ikan, kalau pernah lihat kolam ikan, tadi di awal lihat kolam ikan itu agak cukup jernih ikannya, ke depan butek, jadi nggak bisa. Dan ikan itu darah dingin, jadi nggak bisa thermal juga.
I see. Menarik. Oke, ada mau nanya lagi nggak nih? Jadi hanya bisa yang si akselerometer itu aja ya, belum air aja ya. Sejauh ini kita baru nemu itu ya. Nggak tahu kalau kita nemu cara-cara lain. Kalau di Norwegia atau Norwegia yang salmon itu yang skala besar, dia pakai kamera dan kamera stereo ya, kamera stereo yang bisa ngeliatin jarak juga. Kenapa bisa pakai itu? Airnya bagus. Di sana di laut soalnya. Airnya jernih. Bisa ngeliat plankton juga, Kalau di ikan lele enggak. Kalau kita ikan lele gitu sama ya. Dan nggak masuk di harga juga sih. Kalau di salmon boleh lah, harganya mahal. Kalau lele enggak. Jadi pemilihan constraint-nya banyak. Ada pertanyaan lagi nih, apakah model klasifikasi yang kakak bangun berlaku untuk semua jenis ikan? Nah, ya, pergerakannya sama nggak ya kecepatannya? Beda. Yang jelas dari jenis pergerakannya hasilnya beda, terutama dari ibaratnya dari amplitude aja, kalau ngomong gelombang ya, amplitude-nya beda. Satu, jenis ikan dan ukuran tuh beda banget. Ukuran ikan, jenis ikan beda banget. Terus behavior beda. Jadi ada yang ikan modelnya kenyang terus makan, ada yang ikan kenyang ya nggak makan, dan itu emang beda banget hasilnya di pembacaannya. Jadi model klasifikasinya beda-beda. Tadi kan ada waktu di awal tuh ikan nila sama ikan lele, itu kita beda-beda jenis modelnya, makanya perlu pemodelannya di kalibrasi juga, yang akhirnya merasa kayaknya lebih mudah untuk kalibrasi sinyal processing dibanding kalibrasiin yang model machine learning klasifikasi. Ada lagi yang bertanya dari Najma. Di fishery itu terdapat fishery fresh untuk berbelanja ikan yang fresh. Oh, ini nanti mungkin berikutnya yang bakal dijelasin ya. Maksudnya apa kita terusin. Dari fishery, apakah ada sistem untuk mendeteksi tingkat kesegaran ikan? Manual atau otomatis maksudnya? Ya, TLDR ya, riset saya berikutnya salah satu di situ sih. Kalau kita nyebutnya QC ikan lah, bagaimana quality check ikan. Bisnis atau understanding-nya paling utama sih. Sekarang tuh ngecek kualitas ikan tuh masih mengandalkan orang, dan orang tuh sangat mengandung skill set dan nggak standar. Mikirnya gimana jadi standar lah, mindahin domain knowledge-nya orang itu ke mesin. Itu yang kita lagi riset sih. Itu jawabannya, saya belum bisa bilang ada atau enggak, tapi masih riset aja. Masih ada Bu? Atau selanjutnya? Saya tambahkan sebelumnya deh, yang tadi kan tadi memang dibikin model klasifikasi itu jadinya tiap ikan berbeda gitu ya. Terus pertanyaannya berarti modelnya berbeda. Iya. Iya. Berarti memang beda. Beda. Ini kan berarti kita pakai sinyal processing. Itu yang beda itu threshold-nya gitu ya. Ya, kalau di sinyal processing modelnya di-convert dari 3 variabel itu, terus diturunkan ke features yang kita derive features-nya, dihasilkan ke satu angka skalar sih. Nah, angka skalar itu yang kita jadiin threshold. Jadi kayak kalau angka skalar kita sekian, berarti batasnya di sini gitu. Dan yang batas angka tersebut yang dikalibrasi sama user. Jadi sebenarnya user mau kalibrasi batas angka skalarnya. Oke. Kalau yang machine learning ya berarti pasti jadinya modelnya jadi banyak ya. Iya. Gitu. Saya kebayang sih bakal lebih pun secara resource-nya pun akan lebih kecil yang pakai sinyal processing tadi kan. Iya, secara resource-nya. Cuma kalau batas doang. Tapi kalau secara akurasi emang nggak pungkiri yang machine learning akurasinya akurasinya lebih tinggi ya. Kalau nggak salah sih, kalau terakhir kali yang kita nyoba tes itu ya cuma 4% ya errornya. Padahal itu cuma pakai hidden layer kan tadi ya. Iya. Oke. Baik. Nah, masih ada pertanyaan nih dari para mahasiswa. Oke, udah nggak ada pertanyaan. Sudah cukup jelas ya. Oke, nanti kalau itu kita ngobrol lagi akhirnya. Saya lanjutin dulu itu episode yang saat awal lah, dan
menginjak kayak 2020 ke 2019, sebenarnya dari 2019 kita udah mulai masuk ke lini bisnis yang lain selain dari alat pemberian pakan. Kita masuk ke 2 lini bisnis, tadi ada udah nyebut ya, FVC Refresh. Ini kita jual ikan segar tapi bukan ke end customer, jadi kita jual ikan segarnya ke bisnis to bisnis, ke hotel, restoran, modern trade kayak Hero, Hypermart gitu, atau distributor yang ikannya berasal dari petani kita. Nah, itu yang FVC Refresh. Yang kedua di FVC Mall, atau sebelumnya FVC Fund. Yang ini modelnya kita, istilah orang mungkin financing, tapi kalau di kita financingnya bukan uang, financingnya di pemberian sarana produksi, alat, pakan. Jadi kita melakukan survei petani mana yang kita bisa bantu berikan pembiayaan secara bahan baku. Nanti dibayar secara berjangka, tergantung dari jenis jangkanya. Jadi kalau pakan 3 bulan harga sekian, pakan 6 bulan harga sekian. Jadi di awal sudah cukup jelas harganya. Nggak ada yang konsepnya penambahan biaya bunga gitu, nggak ada. Dan nah ini berkembang juga tuh yang FVC Feeder, selain pemberian pakan, kita ada pendampingan budidaya. Nah, ini salah satu slide ini mengenai pendampingan budidaya. Jadi tadi udah ada 3 jenis bisnis baru, dan 3 jenis bisnis baru itu produk sama servisnya juga baru. Salah satunya ini yang di servisnya pendampingan budidaya. Untuk pendampingan budidaya ini juga ada salah satu proses pengolahan datanya. Kita melakukan rekomendasi pemberian treatment air sih, treatment air atau manajemen kolam. Nah, di sini kita nggak bikin dari nol sih. Untuk yang ini kita nggak bikin dari nol, kita ada kerjasama sama salah satu third party yang ada treatment airnya, dan kita ya ngembangin bareng untuk bisa membuat rekomendasi pemberian treatment airnya berdasarkan produk dia sih, begitu. Jadi ini karena spesifik produk dia. Jadi domain expertnya dari mereka, pengambilan data dari kita, lalu pemrosesannya barengan. Di sini kita memberikan rekomendasi treatment budidaya, treatment air, lebih tepatnya treatment air sih. Di sini kalau dilihat dari jenis data yang diambil, jenis-jenis data yang di air sih, di fisikal air, oksigen terlarut, disoksigen, salinity, pH atau pH, nitrat, amoniak, temperatur. Tuh, ini kita hasilkan rekomendasi water treatment-nya. Lalu tadi di advisory financing, di advisory mall, kita melakukan credit scoring. Jadi kalau di bank mungkin ada credit scoring, kalau ada yang mau pinjam duit ke bank atau kemana kan ada credit scoring untuk dinilai credit worthiness-nya seberapa besar dia bisa dipercayakan, dipegangin sebuah peminjaman. Nah, ini kita juga karena belum ada dunia perikanan, jadi kita membuat credit scoring kita sendiri. Ya, kalau saya bisa bilang credit scoring-nya ini iterasi juga banyak ya. Iterasi yang awal dari rule base, dari domain expert ditarik coba langsung rule base-nya, expert system berarti bukan expert system, ditarik rule base, terus saat kita udah punya cukup data, coba dilihat datanya, dari data tersebut baru kita coba bisa lihat nggak ada feature tertentu yang emang dalam tanda kutip menarik, bisa di credit scoring-nya. Jadi kita melakukan credit scoring untuk pemberian sarana budidaya ini. Jadi petani yang mengajukan tenor, itu kita akan cek dia seperti apa nilainya, lalu batas plafonnya setinggi apa. Nah, ini kalau yang dengan data, mungkin baru-baru ini karena kita ngumpulin datanya 1 tahun sampai 2 tahun, sebelumnya kita extract knowledge-nya dari domain expertnya dibentukin rule base. Lalu di internal kita juga pengolahan datanya kita buat internal kita bisa metain di Indonesia, yang terutama yang di fishery, karena fishery sudah sampai hampir seluruh Indonesia kecuali Papua sama Maluku. Jadi kita punya intelijen kita sendiri untuk kondisi aquaculture, dan ini menariknya karena ya agak sulit ya untuk sampai level mikro ini. Kalau di retail mungkin ada yang data mikro, tapi mostly kan Indonesia juga KKP atau Dirjen Kelautan Perikanan tuh datanya makro. Nah, kita bisa sampai level mikronya. Itu salah satu yang kita pengolahan data yang di level industri. Tapi semua proses data tersebut yang di awal sampai akhir ini kita lakukan nggak lepas dari problematika data yang ditemukan secara praktikal sih. Nanti nextnya mungkin saya akan ngobrol mengenai problematika data ini yang mungkin teman-teman mahasiswa yang belum ke industri ya, ini mahasiswa S1 atau S2 saya nggak tahu ya, barangkali ada mahasiswa S2 sebelumnya udah ke industri, ini yang problematika di industrinya.
Satu kalau ngomong data, sekarang kan cukup ramai ngomong big data ya, tapi bagi saya sih bukan big data istilah paling tepatnya, multiple data sih sebenarnya. Jenis data itu beragam ya, karena jenis data beragam ini ya, berbagai bentuk, harus punya tool sendiri untuk bisa melakukan, apa ya, menggovern atau memanage datanya tersebut. Manage-nya itu bukan cuma nyimpan aja, tapi seluruh life cycle data dari diakuisisi, diproses, disimpan, sampai nanti diobsoletkan atau ya datanya nggak dipakai lah. Jadi kita harus punya tools internal sendiri, dan bahkan tools internal nggak cuma di pengolahan data warehouse di ETL-nya, tapi juga di data discovery-nya, Nah, ini yang menariknya. Kenapa ini menariknya kalau ngomong secara realita, nggak bisa dipungkirin orang tuh sekarang semua data paling gampang representasinya di Google Sheet atau di Excel atau tabular data yang spreadsheet. Nah, ini saya sendiri nggak bisa bilang, "Oke, semua nggak usah pakai spreadsheet, tapi kita pakai sistem yang kita buat." Nggak bisa sih. Saya sampai saat ini masih belum bisa, dan saya juga ngelihat kalau di industri lain atau di tempat-tempat lain juga, kayaknya semua orang tuh sudah terlatih ngebuat spreadsheet, baik itu terbiasa di Excel, CSV, Google Sheet, atau apapun itu, dan itu jadi disimpan buat naruh data. Nah, itu PR sendiri sih. PR-nya ya unstructured, meskipun structure di tabular, tapi jenis datanya nggak bisa kita kontrol kualitasnya. Nah, ini gimana nanganinnya, satu. Kedua, secara struktur datanya nggak semua standar. Nggak, ya kalau yang belajar basis data, ya mungkin akan bikin datanya bagus, tapi yang lain nggak bikin datanya bagus juga. Nah, ini juga PR sih. Nah, itu secara realita, ya mau nggak mau ya kita harus mikirin gimana cara bikin sistem yang untuk mengakomodir data-data seperti ini sih. Ya, itu yang kejadian juga di Visery ya, untuk bisa tackling data tersebut. Jadi selain dari sistem yang kita punya, aplikasi, internal system, third party yang dimasukkan ke data warehouse kita juga harus bisa mengakomodir penambahan data yang sifatnya operasional dari Google Sheet. Ini menarik kalau teman-teman yang nanti mau masuk di dunia pengolahan data, ya mau nggak mau mikirin hal ini. Lalu dari situ tadi kan di bagian ujung, kalau tadi teman-teman lihat ada namanya Metabase. Nah, Metabase itu salah satu tools untuk BI layer kita yang view layer-nya untuk nampilin datanya secara graphical untuk mudah dicerna sama user. Biasanya nyebutnya dashboard ya, orang yang dashboard. Kalau dashboard macam-macam ya, ada yang bikin di atas Python juga bisa, bikin di atas Google Colab, Jupyter bisa bikin di atas Data Studio bisa. Saya nggak tahu kalau di kampus sekarang yang diajarin seperti apa, tapi ini ada teknik sendiri mungkin, kalau teman-teman nanti ya perlu banyak memperdalamin gimana caranya visualisasi data dengan relevan customer dengan ke user untuk bisa dapetin insight dengan cepat. Nah, ini ya itu yang kita coba lakukan juga dengan memprovide dashboard yang real time atau memprovide dashboard yang otomatis gitu. Ada beberapa macam ya. Ini kan salah satu contoh kalau yang dari data yang kita punya, kita bisa ngeliatin insight data apa. Oke. Tadi ngeliatin data, problematika data, ya ada yang well format, ada yang ya udah yang datanya nggak bisa diformat karena ada typo. Tadi kan Google Sheet typo atau error saat sensor itu, jangan dipikir sensor itu selalu datanya bagus ya, atau bahkan user aplikasi juga dipikir ada bagus, pasti akan ada data yang anomali atau nggak sesuai karena drifting secara malfunction alat atau nggak sesuai alatnya kalibrasinya. Nah, itu error data juga harus bisa kita manage. Maka dari situ mau nggak mau bikin tools lagi. Kecuali kalau udah ada tools di luar sana bisa dipakai, atau kedua punya duit juga, itu bisa langsung pakai tools yang ada ya. Kalau saya sih kemarin akhir banyaknya lihat dulu di open source ada apa, dari open source ada apa, perlu kita modifikasi atau enggak. Kalau enggak langsung pakai, kalau iya modifikasinya apakah masih boleh di open source-nya atau ada license tertentu. Kalau masih under license-nya aman, ya udah kita modifikasi. Jadi mostly kita juga membuat tool sendiri yang dari nol atau custom open source, atau nyambungin antara tools yang lain untuk bisa nanganin typo, error, data discovery-nya, data quality-nya, macam-macam. Nah, ini yang terakhir problematikanya, kalau tadi sempat ingat kenapa saya milih signal processing, kita mau fokusin apa sih, akurasi, data quality, atau apa. Ini juga cukup harus jadi trade off ya. Trade off-nya kadangkala kita fokus ke 20% tuh justru
yang 80% yang emang kita pengen outcome-nya, pengen kita mau, yang kita tuju. Dan seringkali emang yang 80% kita lakuin tuh cuma memberikan 20% yang outcome yang kita pengen. Nah, itu yang prinsip Pareto ya, 80-20. So, kalau di Pareto tuh saya tarik ke data, ya sejauh ini sih yang saya temuin, kita mau trade-off-nya apa nih, akurasi apa data quality. Karena ya kalau kita pengen akurasi harus bagus data quality, tapi kalau kita nggak terlalu in data quality ya, kalau kita pengen data quality mungkin akurasinya nggak sesuai yang kita bayangkan, karena ya ternyata banyak data yang emang nggak bisa kita penuhin sih kalau di realita ya. Kalau apalagi uncontrolled environment itu susah banget sih untuk bisa ngomong data quality-nya oke. Kalaupun pengen data quality akhirnya semua dibuang, karena banyak hal yang dibuang, ya mungkin akurasinya nggak tepat. Karena kenapa? Ya karena cuma segelintir aja yang bisa kita, sampelnya cuma sedikit yang benar-benar emang bagus. Kalau nggak mau ya kualitas jelek harus kita masukin, dan itu yang jadi konsiderasi saat nanti mengolah datanya. Begitulah trade-off-nya. Trade-off-nya nggak bisa seindah kuliah ada training data set yang training maupun testingnya yang sudah bagus gitu. Datanya banyaknya sampah lah, bisa bilang sampah. Baik itu sensor, operation, transaction, itu selalu akan banyak masalah. Gitu. Oke. Kayaknya itu aja ternyata. Saya nggak ada slide akhir. Saya pikir saya ada slide akhir. Terima kasih, Mr. Farid. Ini tadi sebenarnya sempat ada pertanyaan dari siapa nih, Mas Ahmad Mulyanto. Datasetnya apa? Stream data 81632 bit image. Ini dataset apa ya? Bisa mungkin kasih penjelasan lagi, karena tadi secara mesin learning sebenarnya ada yang lain ya selain bicara tentang ikan pas waktu yang pertama tentang ngomong itu. Kalau yang dataset yang ikan kali ya. Kalau dataset yang ikan tadi ya, pergerakan airnya XYZ tadi yang kita labelin untuk positif sama negatif kelas. Itu jadi bukan yang barusan. Saya tadi tertarik sama yang ini. Kalau boleh mundur ke gambar yang ada apa ya, ada credit scoring terus apa ya? Yang ini Bu. Yang ini, ini berarti bener ya udah masuk ke ekosistem ya. Luar biasa sih. Sampai ngasih kredit loh ya. Ini kan bisa ngasih bantuan ya sama para plafonnya iya, tapi bentuknya bukan uang, bantuannya langsung ke sarana produksi kayak pakan, kayak alat. Ya sama, itu kan juga sebenarnya penting banget buat mereka. Oke, dan itu udah dari sejak kapan tuh? Kalau bisnisnya dari 2019, take off-nya 2020. Secara advisory sendiri di situ tetap bisa sustain ya, berikan bantuan seperti itu. Iya. Oh ya, kalau karena di kami untuk yang ini pemodelan bukan dari kami sih, pemodelan dari pihak lain. Jadi ada funders-nya, ada lenders yang lainnya. Jadi yang menyambungkannya advisory gitu ya. Nah, ini kan machine learning-nya di bagian credit scoring tadi ya. Iya. Kan sempat tadi bilang pakai apa? Rule based dulu. Iya, rule based dulu. Rule based itu maksudnya rule based system yang memang expert system atau rule yang di-coded, di-hard coded di dalam program. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Kalau ini yang terakhir yang letter yang tadi yang dikodifikasi dalam program, karena ya saat ada ini pertama kita nggak tahu karena belum ada juga di yang lain-lain juga, jadi ya udah kita tanya ke credit risk, kita tanya ke aquaculture scientist yang dipandang dengan petani worthy itu seperti apa, terus diterjemahkan dalam rule base yang dikodifikasi gitu sih. Jadi belum sempat ya nyobain rule base yang betul-betul expert system di mana rule-nya itu sembarangan aja dimasukin, urutannya biarin di-inference sama program, nggak ya? Seperti itu ya? Belum. Yang malah tadi dicoba oleh advisory itu main machine learning langsung kan, yang tadi bilang ada 2 tahun data ya? Iya, setahun 2 tahun data kita coba terapin, pas 2 tahunnya mulai cukup banyak dan cukup pede. Tapi sebenarnya saya juga masih bilang belum pede ya. Saya juga belum pede. Gimana Bu? Apa namanya, ukuran datanya ada berapa? Kalau ukuran data kayaknya masih ribuan sih Bu ya. Berarti ribuan ini kan, ribuan fisherman gitu ya, ribuan iya, perusahaan. ribuan
ribuan pengajuan sebenarnya, ribuan pengajuan. Oh, ribuan pengajuan. Jadi satu petani mungkin bisa mengajukan beberapa kali sih sebenarnya. Nah, kan pasti punya data uji ya untuk mengecek apakah yang Rubes sudah itu ada data ujinya. Dari data uji nilai performance kalau pakai Rubes berapa, kalau pakai yang machine learning berapa? Nah, ini kenapa saya tadi nggak masukin juga, karena saya juga belum pede buat ceritain hal ini. Kalau secara ini sih belum yakin di atas 90% sih, tapi kalau data uji dari mana? Data ujinya kan kita punya historical yang setahunan sendiri tuh ya, setahun sendiri kita punya historicalnya, lalu dilabelin dia petani yang performanya seperti apa. Jadi di situ yang data uji, data trainingnya itu yang dapat dari trainingnya sih. Kalau numbernya saya belum bisa cerita, tapi belum pede sih, karena belum pede ya nilainya. Oke, tapi kalau secara perbandingan lebih bagus yang pakai Rubes atau yang data yang udah mulai dicobain? Kalau sekarang ini sih ya lebih bagus yang machine learning sekarang, karena waktu Rubes kan bukan juga dari Rubes yang beneran udah robust ya. Jadi lebih yakin sekarang, toh itu historical udah pasti. Jadi lebih bagus yang machine learning sih. Kalau ini machine learning lebih unggul. Oke, ini ada pertanyaan dari Taufik Akbar. Konsep pembagian data 80-20 didasari oleh apa? Itu bukan konsep bagian data sih, itu filosofi Pareto aja. Jadi trade off ya, trade off. Biar kita nggak berpikir semua harus dikerjain untuk ngejar akurasi full 100% atau ngejar quality 100%, enggak. Tapi ya ada trade off di sana, bukan pembagi datanya sih, lebih ke trade off-nya kalau di dunia ideal world-nya gitu, Akbar. Oke. Nah, berikutnya dari Arif Sentosa. Dia tertarik dengan efficient farm. Bentuk aplikasinya seperti apa? Mulai dari apa nih? Untuk satu tuh apa tuh? Mungkin saya asesor yang ngerti ya. Sampai panen dan action treatment itu di generate day to day basis dalam machine learning. Jadi fokusnya kita masih di treatment budidaya dulu ya, treatment budidaya. Oh ya, ada satu lagi nih yang cukup menarik mungkin ya. Tadi kan mention petani
ini salah satunya kalau di dunia saya sih, di industri saya, di domain saya ini petani kan semacam punya culture sendiri ya, semacam udah punya prior knowledge sebelumnya. Saat kita introduce hal baru itu nggak langsung bisa diadopsi, jadi butuh maturity level-nya dulu. Jadi kalau di teknologi ada kurva S lah, kalau nanti kalau teman-teman cari kurva S teknologi, adoption sampai dia mature, baru mulai dipercaya. Nah, sama halnya seperti hal ini sih, kalau ada rekomendasi panen, kalau ada rekomendasi ikan tadi kenyang atau nggak kenyang, itu mereka nggak langsung percaya karena mereka punya prior knowledge-nya. Nah, yang ada ya kita mencoba untuk edukasi sampai maturity-nya nyampe begitu. Kalau dilihat dari yang efficient farm sih yang paling bisa langsung diadopsi itu di treatment air sih, karena untuk treatment air mereka cenderung bukan clueless juga sih, ya cenderung lebih butuh expert. Kalau treatment air mereka cenderung lebih butuh expert, makanya ini yang rekomendasi yang di deliver lebih dahulu. Sebelumnya kita juga mencoba rekomendasi cara budidaya, rekomendasi di prediksi panen, tapi dari dua itu tidak leverage ya. Maksudnya tidak leverage ya petani masih punya cara mereka sendiri yang masih dipercaya sambil nunggu mature secara knowledge maupun secara adopsi. Itu. Nah, ini kalau ini yang air sih. Jadi kalau air ya petani kayak, oh ini saya seperti ini harusnya saya di treatment apa airnya ya. Nanti kalau nggak kena penyakit apa. Karena dulu tuh risetnya ada dua, riset water treatment sama riset biosecurity. Jadi waktu ini risetnya tuh bikin ini tuh ada dua lembaga yang satu emang kampus riset di biosecurity, yang satu lagi industri atau komersil riset di water treatment. Mirip-mirip sih akhirnya cara dari proses pengambilan datanya, cuma beda dua hasil. Itu. Bisa tolong jelasin lagi ya, tadi yang satu lagi apa? Pertama kan water treatment, satu lagi apa? Sorry. Biosecurity itu kalau petani punya karakter A, B, dan C dengan cara berbudidaya XYZ, secara tingkat kerentanan dia kena penyakit seperti apa? Epidemiologi, karena ngomongnya sama kampus yang epidemiologis, expertnya, kerentanan dia kena penyakit seperti apa? Kalau dari kerentanan kena penyakit itu, salah satu faktor utamanya di air, makanya water treatment masuk. Jadi nyambung di tingkat kerentanan, terus di water treatment. Kalau kita beri water treatment, tingkat kerentanannya makin turun. Nah, kayak gitu sih. Ini. Oh, jadi nyambung sekali ya sebenarnya ya. Biosecurity ini. Iya. Ya. Ini kenapa petani masih bisa menerima rekomendasi terkait water treatment, karena mungkin buat mereka juga sulit ya. Sulit karena emang butuh lab, butuh apa, jadi ya dipindahkan caranya ke kita dengan dengan parameter yang sebenarnya mereka bisa ambil, tapi habis itu kita olah sendiri. Oke. Kalau yang ngapa-ngapain mereka bilang saya udah ngerti sendiri lah, nggak perlu ilmu tambahan gitu ya. Kita masih berpikir mereka sebenarnya ya knowledge mereka perlu diuji sama mesin gitu, kayak ibaratnya ya nunggu mereka sadar dengan mesin. Kayak kita dulu nggak percaya dengan nggak percaya dengan teknologi apa gitu, akhirnya akhirnya percaya kan. Ya. Nah, ini aku ada pertanyaan lagi sebentar. Nah, itu follow-up question katanya. Untuk penyakit sendiri, preventifnya suatu penyakit atau ada knowledge untuk spesifik penyakit tertentu? Oke. Nah, untuk penyakit sendiri, kalau berkaca ke domain expertnya itu, hampir seluruh penyakit itu faktor utamanya di air sih. Jadi biasanya treatment petani itu adalah kuras kolamnya, hentikan pakannya, berikan treatment air. Tapi biasanya treatment air telat. Nah, ini yang kita coba tackle dengan gimana kalau petani bisa ngasih treatment air dengan lebih dini, lebih awal. Dari semua indikator-indikatornya bisa langsung kita berikan, kamu airnya kayaknya ada kemungkinan ini, makanya langsung ada manajemen tindakan kolam. Nah, itu salah satu cara buat nge-treatment, jadi preventif. Makanya disebutnya disease preventif, bukan disease treatment. Preventive solution-nya. Kalau treatment-nya, ya mau nggak mau ya harus dikasih obat yang cairan atau ke ikan atau ke udangnya dikasih makanan, suplemen, model-model seperti itu. Kalau benar-benar nggak bisa banget, biasanya kayak bukan pandemi apa, virus di udang atau di ikan tuh ada virus juga, virus di air itu mau nggak mau harus
ditarik, dipanen paksa sih, ya dihentikan budidayanya. Benar-benar disterilkan lagi, karena udah kena virus, kejangkit virus. Gitu, jadi bukan di treatment untuk teknologinya mainnya, tapi di preventifnya. Mau treatment malah susah ya, kayak tadi. Dipaksa Kalau panen. treatment susah sih, karena kalau treatment kan airnya udah kena semua. Kalau air Iya, udah kena benar. semua, mau diapain juga ya, Telat ya. ya telat sih. Makanya preventif yang paling ini ya. Oke, ini ada yang nanya lagi, sebenarnya tidak sempat dibahas sih, tapi nggak apa-apa ya, diulangi. Mengukur kualitas air, itu di prosedurnya seperti apa? Oh, Mungkin alat-alatnya juga kali ya. Kalau mengukur kualitas air, sebenarnya udah cukup banyak yang alat ukur kualitas air yang di industrial grade atau bahkan di luar fishery juga banyak. Ada bahkan startup juga yang bikin alat ukur kualitas air. Dia biasanya ya, parameter yang diukur tuh suhu, oksigen terlarut, salinity, keasaman, pH, nitrit, amoniak. Itu parameter-parameternya. Cara alat ukurnya ada yang modelnya kita nyebutnya probing ya. Probing itu ada yang modelnya reaksi kimia, ada yang modelnya emang suhu kan biasa harus nyentuh permukaan, fisikal, dan bahkan kalau terakhir kemarin saya sempat nemu ada yang image secara ngeliat perubahan warna ya, mata juga mata. Itu campuran antara reaksi kimia sama image bukan image processing, ya pokoknya bisa dilihat secara kasat mata. Nah, itu biasanya dilihat seperti itu sih. Kalau contoh misalnya ukur pH dulu suka ada yang pakai yang kertas celup itu ada yang model kayak gitu, ada yang model langsung di alat, macam-macam sih sebenarnya kalau dari alat-alatnya. Dan juga ada ruang inovasi sendiri di Indonesia, ada startup lain yang melakukan hal ini, di luar negeri juga ada. Tapi kalau yang sekarang otomatis kan ya, berarti ya. Kalau yang sekarang kita manfaatin alat yang emang industrial sih, industrial. Jadi alat industrial yang kita pakai pembacaannya langsung diolah. Itu berarti ambil apa namanya, ada rentang waktu tertentu di schedule-nya kayak gitu atau terus-terusan? Kita belum bisa melakukan continuous sih, karena untuk continuous tuh harus ada tetap maintenance alatnya, dan maintenance alatnya nggak yang tahan lama gitu. Berarti gimana ya? Kalau continuous kan berarti disimpan, harapannya cukup bisa tahan lama. Nah, ini alatnya tuh emang nggak bisa seperti itu. Jadi di schedule, dijadwalin. Nah, tapi masih nyambung tuh. Kenapa bisa dijadwalin? Behavior petaninya juga masih melakukan seperti itu. Yang kita cut tuh adalah behavior petani dari dia melakukan pengambilan atau testingnya sampai dapat hasilnya, biasanya lama 1 mingguan, kita cut bisa lebih cepat. Berapa lama lebih cepat? Jadi yang kita cutnya proses pengolahannya. Kalau dulu kan dia harus ke lab, dilihat di hunter dan lain-lain, kita cut di situnya sih. Itu yang bisa cepat dalam waktu kurang dari sehari. Dalam waktu ya at least sehari, karena kita masih divalidasi dulu sama aquaculture untuk hasil akhirnya. Karena ini expert dulu ya. Iya, masih di yang ini yang tapi kan akhirnya mungkin kalau bahasanya jadi decision support buat aquaculture ya, cuma tidak lama. Masih seperti itu sih kalau yang ini sejauh ini ya, nggak benar-benar langsung otomatis. Lumayan tapi ya, ada satu At least motong waktu sehingga preventifnya lebih langsung. Betul, cepat disembuhkan kalau ada problem. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini sebenarnya sudah sempat dijawab ini, udah. Mungkin bisa disummary sama Mas Ansori. Dalam penerapan machine learning dan AI pada industri perikanan itu ada kelemahan atau tidak? Kalau ada, apa saja? Oke. Ada kelemahannya satu sih kalau di tadi spesifik di industri aquaculture. Saya balikin lagi, paling utama tuh kita punya teknologi, nggak bisa langsung teknologi dikasih dan orang percaya. Satu, kedua, teknologi meskipun benar, tapi benar itu relatif tergantung perspektif usernya. Nah, in the end sih di industri aquaculture, user itu petani atau ya penggunanya itu sudah punya prior knowledge sebelumnya. Jadi kita harus membiasakan ada edukasi. Kedua, dapat good case yang cukup beragam sehingga orang akhirnya bisa terevolusi, si budayanya terevolusi. Nah, itu kondisi yang di dunia aquaculture ya, di bagian petani ini kan fishery sendiri hitungannya muda ya,
4 tahun lah, 3 tahun, bahkan 3 tahun kalau yang benar-benar ini 3 tahun, 4 tahun, itu muda dibanding industri lain yang sudah ada penerapan teknologi AI-nya lebih awal. Jadi ya itu kalau disemariin balik lagi kebenaran yang dihasilkan teknologi AI itu secara perspektif user belum tentu benar sih. Ya, baliknya ke persepsi orang tuh mereka masih percaya dengan prior knowledge atau enggak. Jadi masalah acceptance dan akurasi ya. Akurasi percaya, tapi akurasi belum tentu benar bagi user. Oke, akurasi belum tentu benar. Oke. Baik, berikutnya ini dari Gusti Bagus Dwi Anugrah tentang teknologi cloud yang biasanya dipakai mungkin maksudnya ya, selain BCP ya. Oke. Kebetulan sih Iversary multi cloud, dan kita nggak pakai salah satu managed service-nya sih. Ibaratnya kalau proses GCP itu punya, aduh saya agak lupa lagi bahkan karena nggak pakai itu. Ya intinya AWS, GCP, Amazon, GCP maupun Azure atau Microsoft itu punya satu service sendiri. Kalau Azure punya Azure computer vision atau apalah, GCP juga pasti sama. Nah kita nggak pakai hal itu sih, jadi emang kita bikin sendiri untuk processing-nya sih. Tapi kalau ditanya stack-nya apa, processing-nya mostly di atas Python ya, yang itu emang lebih relevan buat teman-teman tim data. Mostly di atas Python, kalau emang dibutuhkan baru di-convert ke C++. Contohnya kalau di-convert ke alat, ke device, kita convert C++. Sisanya sih yang spesifik tuh kalau emang butuh optimasi sih. Kalau yang standar-standar atau lain-lain ya Python aja sih, Python. Libraries ya macam-macam ya libraries. Kalau yang main time series ya sekarang banyak yang di Prophet misal. Terus apa lagi yang udah sih kayaknya paling yang bisa sampaikan itu yang relevan di situ. Stack-nya standar Python, cloud-nya di macam-macam, agnostik nggak masalah. Oh satu lagi mungkin yang lebih penting ya. Kalau di machine learning itu untuk ngebikin machine learning pipeline dari data diambil terus diterapin algoritmanya sampai di deployment-nya itu kita bikin sendiri pipeline-nya tapi di atas open source-nya namanya MLflow. Jadi kalau di AWS punya sendiri atau di Google punya sendiri, kita bikin pakai MLflow sih untuk machine learning pipeline-nya. Oke. Ada rencana nggak berikutnya machine learning bakal dipakai untuk apa lagi? Machine learning dipakai di apa lagi, Bu? Maaf. Ya, rencana next-nya gitu berikutnya. Tadi udah sempat disebut ya, kita masih ngembangin yang Iversary Farm ini, Iversary Mall itu masih dikembangin, terus di kualitas ikan yang sedang karena dikembangin gitu ya? Karen ya. Punya kita ada ini nggak sih, ada pola misalnya dari segi waktu gitu, misalnya musim penyakit misalnya. Oh, sebenarnya kalau dilihat makro tuh penyakit tuh ibaratnya kayak tren, ada tren misalnya di satu daerah kena airnya, mungkin akan bisa menyebar ke yang lain. Itu salah satu indikatornya. Atau bahkan bisa dilihat nggak cuma dari daerah yang deketan, tapi dari negara. Misalnya di Vietnam lagi kena white spot, bisa jadi Indonesia akan kena. Kenapa? Karena di situ ada arus trading kan, tukar ekspor impornya. Bisa jadi si airnya itu atau si komoditasnya itu kecampur komoditas yang diimpor ke kita, lalu masuk, lalu ya udah sebar kayak kasus corona itu yang seperti itu sih. Makanya epidemiologis yang kita waktu itu kerjasama epidemiologis. Sekarang lihat itu indikatornya seperti itu. Waktu, nah kalau waktu ya tadi indikator paling utama emang tren di negara lain atau di area lain. Tapi kalau waktu biasanya emang ada seasonal tertentu, dia virus itu akan tumbuh gitu. Jadi emang waktu ada salah satu indikatornya. Terus kalau penyakit, indikator yang sebenarnya secara mikro paling bisa kelihatan tuh perubahan kualitas air sama perubahan fisikal air sih. Itu yang paling kelihatan sih. Di sini kepikiran, kan selama ini yang dibikin itu memang buat industri ya, alat-alatnya tadi. Bisa nggak ya ke depannya misalnya ya, bikin alat yang memang bentuknya kayak ibu-ibu gitu ya, kalau saya pengen beli ikan ya, terus dia pengen ngecek nih ikannya yang bagus yang mana ya, terus pakai alat tersebut, itu mungkin nggak sih?
Itu possible aja yang kalau yang kita sebut project QC ikan itu berjalan, udah ketemu ininya lah, ketemu sama kayak proses yang tadi. Karena kalau QC ikan itu kesegaran ikan sama kualitas ikan tuh parameternya ada beberapa yang udah kita temuin dari domain expertnya kayak. Jadi si orang yang punya skill QC itu nganggap ikan segar itu seperti apa, ukuran yang bagus kayak gimana, warna yang bagus kayak gimana, lalu apa anatomi atau fisiologis yang bagus ikan itu yang kayak gimana. Itu bisa aja sih, bisa. Wah, itu saya beli kayaknya. Udah siap saya jadi pelanggan, kalau ada barangnya saya beli itu beneran. Karena kadang-kadang kita salah gitu ya, bukan expert juga, jadi pas beli ikan tahu bukan ikan yang bagus gitu kan ya. Itu juga nyambung ke buah ya, kalau dulu Pak Iping suka bilang gitu, bikin Buah anak ya, buat periksa. seleksi apel, tomat, kentang ya itu. Iping banget itu ya. Ini ada pertanyaan nih dari Gusti Bagus Duyanugra terkait dengan startup-nya nih ceritanya. Mau nanya katanya, untuk mulai pas waktu saat mulai merintis tim itu ada berapa orang, pembagian perannya seperti apa? Ya, disclaimer sebelumnya, sebenarnya saya bukan foundernya anak kita 7. Saya join ibaratnya generasi kedua kali ya, generasi kedua saat masih belasan orang. Saya kayaknya masuk ke 16, 14, saya agak lupa ya. Pokoknya masih belasan, masih di bawah 20. Kalau ditanya waktu itu saya ngapain, yang saya kerjain bukan data kayak gini, yang saya kerjain agak ujung ke ujung semuanya yang saya kerjain. Apalagi waktu itu saya kayak baru lulus setahun 2 tahun kayaknya, jadi ya saya ngerjain agak ke ujung. Tapi ya karena pengalaman exposure yang seperti itu dan tekanan atau keinginan saya sendiri untuk melakukan macam-macam ya bisa belajar banyak hal. Jadi kalau apa yang dilakuin ngerti bisnis mau kemana dulu sih, yang paling gampang ngerti bisnis mau kemana, turun ke peran yang dibutuhin harusnya apa, sehingga teknikal yang harus dikembangin apa. Saat itu teknikal yang dibutuhin bukan di data dulu, waktu itu bukan data di awal, yang saya kembangin teknikalnya saya belajar di IoT dulu, belajar arsitekturnya, belajar macam-macamnya mengenai IoT, ngerti gimana di situ constraint-nya, move terus kebutuhan ke arah mana. Gitu Mas Gusti. Jadi kalau dari skill-nya sih utamain skill ngebaca bisnis sama industri ya, kayak industrinya sekarang kayak mau apa. Oke. Saya balik ke yang tadi terkait dengan data. Tadi kan Mas Asrul bilang datanya banyak nih, beragam. Nanti kebetulan sebenarnya di pelatihan kita juga nih yang sekarang, data yang microprudensial Associate Data Scientist ini sebenarnya ada tugas besarnya, Mas Asrul. Tugas besarnya itu bikin membuat sebuah model AI untuk use case tertentu. Ini ada nggak ya data yang bisa dipakai misalnya oleh teman-teman kalau mereka memang minat untuk coba-coba bikin model? Oke. Sebenarnya ini pernah saya pernah ngambil kasus ini, saya kasih ke satu kursus saya kasih. Jadi mungkin saya harus cek dulu datanya masih relevan atau enggak. Data yang dari ini sih, saya akan coba pengen kasih data ini sih. Wah, bagus nih, udah ada lagi ya labelnya kan ya. Label apa, positif, negatif gitu kan ya. Iya, paling ini nanti ya, kalau ada pengen seperti itu nanti saya coba cekin ininya. Atau saya tanya dulu lagi apakah sekarang boleh. Kalau dulu mungkin belum ada tim PR itu sih ya, kalau sekarang ada punya. Ya makanya coba tanya dulu ya. Semoga sih boleh. Ya ini. Berharap. Data tuh sekarang soalnya emang jadi komoditi juga sih. Data tuh mahal sebenarnya. Tapi balik lagi ke niat sih ya. Aku sih beranggapan kalau misalnya kita bisa nyumbang sesuatu untuk apa ya, pada ujungnya sih akan balik lagi ke kita gitu ya, mau baik itu apapun itu. Oke, masih ada yang mau bertanya nggak nih? Kita masih ada waktu. Mungkin dari teman asisten sini ada siapanya nih, ada Mbak Amani sama tadi aku lihat ada Mas Hendra ya. Ini mahasiswa atau yang ikut program ini S1, S2 atau bagaimana? S1 kalau program. Jadi program Associate Data Science Microprudensial itu kan ininya apa nih, digagasnya oleh Dikti ya. Dikti itu sekarang masih fokusnya ke pelatihan S1 sih. Oke. Tapi kalau untuk acara kita hari ini sebenarnya bebas. Mau yang ikut S1, S2, bahkan dosen pun boleh sebenarnya.
Cuma dengan keterbatasan Zoom kita, memang akhirnya kemarin nggak semua kita reply. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak Amani ada yang mau ditanyakan? Dari saya enggak, Bu. Menarik loh ini, serius. Karena datanya itu berbeda dengan yang kita biasa main sehari-hari di kuliah ya. Ya, sinyal ya, Bu. Sinyal ini. Ini jadi PR ini sebenarnya, Mas Ansari, kalau buat kurikulum ya, menurutku ya. Jadi kurikulum memang terkait dengan artificial intelligence, jangan-jangan sebenarnya harus ada nambahin ini juga sih, terkait dengan data yang berupa sinyal ini. Mungkin sih, mungkin. Kalau ya saya nggak tahu ya, kalau pas di kondisi saya saat punya ini, ngobrol sama teman-teman fisika, teman-teman elektro, terus ini kayaknya lebih banyak representasi dunia nyata yang di dalam bentuk sinyal dan bahkan time series yang model kayak gini sih. Padahal ngambil dari sensor. Suara kan juga sebenarnya bisa diubah dari time series domain ke frekuensi kan. Nah. Betul. Betul, itu aja pas aku Mas Ansari bilang FFC, aku sih ingatnya speech aja di situ. Speech juga gitu. Iya. Ya, salah satu kita bacain itu juga, bacain paper di speech kayak gimana. Cuman memang kalau di kampus itu kan kita adanya kayak speech, text, image kan. Tapi dan data struktur itu lebih ke apa sih? Data misalnya perbankan atau apa? Bukan berupa data yang angkanya ya signal processing sih. Itu menurut saya jadi penting juga. Jadi kalau misalnya nanti misalnya sekalian nanti Mas Ansari ya. Kalau advisory misalnya mengizinkan ada data yang terkait dengan pengolahan sinyal yang untuk kita masuk sebagai use case di kuliah. Nah, lumayan nih kita bisa tambah ke mahasiswa supaya mereka bisa belajar tentang yang time series-nya ya, mana teknik time series yang paling tepat. Mungkin nggak belajar sensornya, mungkin itu ranahnya teman-teman FT atau EL gitu. Tapi ketika dia udah dalam bentuk beta 01 ya itu harusnya kita bisa masuk juga ke sana gitu. Kalau kita nggak punya pengalaman itu, nanti perlu waktu ya untuk bisa bikin akhirnya misalnya dari kampus komunikasi. Oke Bu, ya nanti nanti saya teruskan dulu, saya coba ini. Belum pernah kan advisory sama IFITB juga. Iya dong, ya harus ada dong ya. Ya, terima kasih sekali nih Mas Ansari. Sebenarnya tadi ya banyak banget yang udah dijelaskan. Menurutku sih ada beberapa use case machine learning yang tadi Mas Ansari sudah tunjukkan, dan yang sangat menarik memang yang pertama ya. Jadi walaupun dia adalah akurasinya tinggi, tapi ternyata ketika diberikan ke end user, mereka lebih merasa yakin dengan hasil sinyal processing ditambah dengan threshold ya. Ini nyambung juga dengan kami lagi ada riset di Surat Berharga Negara atau Departemen Keuangan gitu. Ini kalau saya sih sebenarnya belum selesai risetnya, tapi secara tendensi saya ngerasa bahwa sebenarnya mereka lebih senang atau lebih bisa menerima ketika outputnya itu berupa sebuah model matematika yang kemudian dikasih threshold gitu. Jadi kita karena mudah di-describe ya Bu, lebih karena mudah describe. Untuk melihat bobot ini berapa, bobot ini berapa, itu udah jelas gitu kelihatannya. Nah, alternatifnya kita pakai main di linear regression keluar bobotnya gitu kan ya. Iya, tapi jadinya sama sebelumnya gitu. Oke ya. Mungkin dari Mas Ansari bisa ada penutup itu untuk yang apa ya, ini yang lagi pada belajar data science dan juga ilmu-ilmu lain yang terkait untuk lebih semangat lagi dan kedepannya mungkin bisa dapetin use case yang bisa menghasilkan sesuatu ya, termasuk startup misalnya. Silakan Mas. Oke, wah ya mungkin saya bukan orang yang capable buat bilang atau ngasih pendapat seperti ini ya, tapi kalau dari pengalaman sejauh ini sih yang ngelihat ini, saya cenderung berubah dari orang yang dulu idealis lalu metodis dengan proses, agak sedikit pragmatis sekarang, gimana realitanya. Dari situ pembelajarannya sih teknik apapun itu bisa terus berkembang, tapi yang agak sulitnya itu kita gimana buat translasiin berbagai domain, translasiin dari use case tempat lain. Jadi
aspek kreativitasnya itu biar beragam sih. Bagi saya di orang tim teman-teman yang main data itu seringkali terjebak dengan main datanya aja, main di tekniknya aja, tapi nggak bisa melihat penempatan di domain lainnya, atau harus gimana kalau dia belajar domain yang berbeda. Rasanya ya enak exploring di datanya aja gitu. Justru lebih seru di domain. Kayak tadi ke kasus saya sih, saat saya tahu nggak mungkin dengan computer vision, tapi biasanya orang akan, wah gimana cara computer vision biar lebih keren lagi atau apa. Enggak, saya berhenti di situ, saya pindah ke lihat penerapan di tempat lain. Saya coba cari tempat lain, seperti apa use case-nya, gimana diadopsinya, dimasukkan ke project yang pengen dilakukan. Akhirnya bermainnya mix and match antara use case yang ada di domain tertentu, domain lain, tekniknya dicampur adukin. Jadi jatuhnya ya mencampur adukan tekniknya itu sih, itu bagi saya hal yang jarang saya temuin ya kalau saya ngobrol sama teman-teman yang sedang kayak di kursus, kampus atau apa, lebih banyaknya fokus di mendalami teknik tertentu saja, tapi nggak lihat domainnya. Jadi perbanyak main lihat-lihat domain lain. Siapa tahu di domain lain tersebut tuh ada insight yang bisa dipakai di kasus yang lagi pengen dilakuin. Satu, kedua, di bagian tadi idealisme sama realitanya, kadang-kala ya nggak mesti ngelihat dari ideal yang paling ideal seperti apa sih. Benar-benar kadang-kadang harus akhirnya pragmatis, sebenarnya end user tuh atau end goals itu pengen value-nya kayak apa. Ya harus berdamai dengan itu sih. Kadang-kadang kalau orang yang main data kan sangat pengen logis ya, terus logis nggak bisa, harusnya seperti ini yang bagus, bla bla bla, angkanya seperti ini bagus. Tapi in the end bukan angka yang dilihat atau teknik yang dilihat sih, tapi bener nggak value-nya sesuai sama end user-nya. Jadi ya mungkin itu dua hal yang saya coba tinggalin di sini ya, melihat domain lain, buka-buka domain lain, buka-buka anekdot yang lain, melihatin yang di tempat lain seperti apa, implementasikan ulang atau ditranslasikan. Kedua, nggak mesti semua berjalan sesuai ideal, jadi ya agak pragmatis mungkin sedikit ke gimana end goals-nya yang harus dituju. Itu paling Bu kalau dari saya untuk proses teman-teman yang di tim data. Terima kasih Mas Ansori. Jadi nggak cuma kita berhenti di pelatihan data science ini ya, intinya di jam terbang pengalamannya harus banyak. Tapi ya banyak use case, terus ngadepin juga end user, karena harusnya teknologi itu human center ya, nggak metodologi center gitu, apa kebutuhan user yang kemudian harus kita penuhi. Keren gitu. Terima kasih sekali ya atas sharingnya hari ini. Buat yang lainnya, untuk teman-teman yang dari data science microcredential kita, jangan lupa ini berarti kita ada PR untuk membuat resume dari yang bersesri hari ini. Nanti rasanya di tiap itu di sepadannya langsung dibuat ini ya Mbak Mani ya, repository untuk mengupload PR-nya. Ya, baik, betul. Sekali lagi terima kasih. Kita kasih applause ya buat Mas Ansori. Moga-moga nanti nggak bosan kalau misalnya diundang-undang lagi. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ini saya end ya.